Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Hai guys, di sini pertemuan kali ini saya akan membahas perbedaan RPP, KTSP, dan K13. Di mana RPP KTSP itu sendiri adalah prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Dan RPP K13 adalah suatu rencana yang menggambarkan langkah-langkah yang akan dilakukan seorang guru dan yang akan dilaksanakan pembelajaran berdasarkan pada ketentuan kurikulum K13 itu sendiri. Dan selanjutnya ada perbedaan antara RPP K13 dan RPP KTSP. Yang pertama itu RPP Kurikulum 2013. Yang pertama, standar kompetensi lulusan atau SKL ditentukan terlebih dahulu. Kemudian baru standar isi yang berbentuk kerangka dasar kurikulum. Dan yang kedua, aspek kompetensi kelulusan seimbang, transfer skill, dan hard skill. Dan yang ketiga ada jenjang SD tematik terpadu dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan yang keempat ada jam pelajaran per minggu lebih banyak dan jumlah mata pelajaran lebih sedikit dibanding KTSP. Yang kelima, pembelajaran di jenjang SD atau tema dan SMP, SMA atau SMK mata pelajaran dilakukan dengan pendekatan ilmiah. Dan yang kelima ada pembelajaran di jenjang dan yang keenam, TIK bukan mata pelajaran melainkan media pembelajaran. Dan yang ketujuh ada standar penilaian digunakan penilaian non-tentik mengukur semua kompetensi. Dan yang kedelapan itu pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib itu di kurikulum K13. Dan yang ke-9 penjurusan dimulai dari kelas 10 di jenjang SMA atau MA. Dan yang ke-10 Dan yang ke-10 BK ditentukan untuk kembangkan potensi siswanya. Dan selanjutnya ada penilaian RPP KTSP dan RPP K13. Yang pertama itu penilaian RPP KTSP dibagi menjadi 6. Yang pertama penilaian kinerja, dan yang kedua penilaian petugasan itu di dalam penilaian RPP KTSP ya. Dan yang keempat penilaian tes tertulis, kelima penilaian portofolio, dan yang keenam penilaian sikap. Dan kalau di penilaian RPP K13 itu yang dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah penilaian sikap, kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga itu penilaian keterampilan. Dan di sini ada lagi perbedaan antara RPP KTSP dan RPP 13. Dan yang pertama itu KTSP menggunakan standar isi, sedangkan RPP K13 menggunakan kompetensi inti. Dan yang kedua itu KTSP lebih menekankan pada aspek pengetahuan, sedangkan K13 lebih detail dari sikap spiritual, pengetahuan, dan keterampilan. Dan yang ketiga, pada KTSP jam mata pelajaran lebih sedikit daripada K13 yang mempunyai jam mata pelajaran yang lebih sedikit seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Dan yang keempat itu pada KTSP standar proses pembelajaran terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, sedangkan pada K13 terdiri dari 5 proses yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, dan mengalokasikan dan mengkomunikasikan. Yang kelima itu pada KTSP tidak terdapat penjabaran sumber belajar, sedangkan pada K13 menjelaskan sumber-sumber belajar. Dan yang keenam ada pada K13 menjelaskan beberapa poin secara rinci, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah, dan kegiatan pembelajaran. Dan yang ketujuh itu pada KTSP penilaian dilakukan hanya pada aspek pengetahuan, sedangkan K13 penilaian lebih detail dan dengan 3 penilaian, yakni yang pertama sikap spiritual, pengetahuan, dan keterampilan.
Dan selanjutnya perbedaan penyusunan RPPK 13 dan KTSP. Dan yang pertama itu penyusunan RPPK 13, di mana penyusunan RPPK 13 itu yang pertama ada nama sekolah, mata pelajaran, materi pokok, kelas 1 semester, alokasi waktu, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, metode pembelajaran, dan media alat sumber pembelajaran, dan yang terakhir adalah penilaian. Itu penyusunan sistematika RPP pada K13. Dan selanjutnya ada sistematika penyusunan RPP pada KTSP. Yang pertama ada nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, dan pertemuan keberapa, alokasi waktu, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan langkah-langkah kegiatan pembelajaran apa yang akan dilakukan ke depannya. Dan ada media pembelajaran, dan yang terakhir itu ada penilaian. Oke, sekiranya hanya sampai di situ yang bisa saya jelaskan. Mohon kalau ada kesalahan kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir jangan lupa komen, like, dan subscribe. Guys, sampai bertemu lagi.